Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan di pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Marilah datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9 bait pertama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita ini kita mulai dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 416. Kidung Jemaat 416, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Saudara-saudara, sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang memohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar
kami dapat menghayati apa yang Engkau sabda dan firmankan. Kami hendak mendengar, tolong urapi hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Yohanes 6 ayat 51 sampai 58 yang berbunyi, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kebutuhan pokok orang Yahudi pada waktu itu adalah makan roti. Roti dianggap sebagai sumber makanan untuk seseorang dapat hidup. Pada bagian ini Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Roti yang dapat membuat orang hidup selama-lamanya. Nah, lalu dengan pernyataan Yesus tadi ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah arti pernyataan Yesus sebagai roti hidup? Mengapa orang Yahudi pada waktu itu sulit menerima Yesus sebagai roti hidup? Dengan apakah Yesus membandingkan dirinya sebagai roti hidup? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mempunyai beberapa nabi yang cukup dikenal. Antara lain ada Nabi Elia dan Nabi Musa. Pada bagian Yohanes pasal 6 ini, Nabi Musa dianggap luar biasa. Karena pada zamannya telah turun dari surga, yaitu roti mana. Bangsa Israel merasakan bahwa mujizat tersebut luar biasa karena
roti mana yang turun dari surga itu dapat menghidupi banyak orang selama bertahun-tahun. Yesus dalam pengajarannya menyinggung tentang roti dari surga. Namun yang dimaksud oleh Yesus bukan mana. Yesus justru menunjuk dirinya sebagai roti hidup yang dapat menyelamatkan manusia selama-lamanya. Yesus menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Israel makan roti mana di padang gurun, dan mereka semua telah meninggal. Roti mana hanya makanan jasmani saja, tetapi Yesus menawarkan hal yang lain, yaitu makan roti hidup yang dari surga, maka mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, Yesus mengajak bangsa Israel untuk makan dagingnya dan minum darahnya. Maka barang siapa yang telah makan dagingnya dan minum darahnya akan mendapatkan hidup kekal. Makan dan minum darah Yesus adalah mempercayai Yesus yang datang dari surga, yang telah melakukan penebusan bagi semua orang dengan tubuh dan darahnya. Saudara-saudara, orang Yahudi sulit mempercayai Yesus yang datang dari surga. Sulit bagi mereka Yesus datang dari keluarga Yusuf dan Maria. Demikian juga sulit bagi orang Yahudi untuk mempercayai bahwa Yesus lebih besar dari Nabi Musa. Sulit bagi mereka Musa lebih hebat dibandingkan dengan Yesus. Sehingga mereka sangat sulit menerima kebenaran Yesus sebagai roti hidup yang dapat memberikan seseorang hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, roti sebagai makanan dan darah sebagai minuman menjadi tanda bahwa Yesus menjadikan dirinya sebagai bagian paling penting dalam hidup kita. Pertanyaannya, refleksi bagi kita tentu adalah, apakah kita telah menjadikan Yesus sebagai bagian terpenting dari hidup kita? Penting tidak toh Yesus bagi hidupmu, bagiku? Kita tentu sehari-hari membutuhkan makanan dan minuman agar bisa bertahan. Demikian juga hendaknya kita untuk memiliki keinginan yang sama agar menemukan Yesus dan bersatu dengannya, karena biar bagaimanapun kita menyadari akan pentingnya kehadiran Yesus dalam diri kita, supaya kita bisa bertahan tidak hanya di dunia fana ini, tetapi bisa untuk hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, sebagai orang beriman, tentu kita yakin dan percaya bahwa melalui tubuh dan darah Yesus yang kita terima membuat kita bebas dari rasa cemas, terbebas dari rasa takut, kesepian yang membelenggu hidup kita. Namun, hal tadi tidak cukup bila kita belum mampu membagikannya kepada orang lain. Artinya, bahwa Yesus juga menghendaki agar kita mesti menjadi hidangan bagi orang lain,
dengan membuka diri pada sesama. Ya, saudara-saudara, hal ini nampaknya memang repot. Membagi diri hidup kepada orang lain barangkali akan memberi beban fisik, kita menjadi capek, beban finansial, mungkin ada yang kurang dari kita, entah itu dana, uang, harta. Nah, seumpama kita mengunjungi orang sakit, kan ada yang hilang dari kita. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa ketika kita bisa membantu dan merasakan bahwa kasih Allah ada dan kita tularkan kepada orang yang sakit tadi. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita agar kita bisa hidup. Kita pun didorong untuk mau merelakan diri berkorban bagi orang lain di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita. Waktu, tenaga yang kita berikan untuk memberikan perhatian pada orang lain tidak akan membuat kita rugi. Justru kita akan semakin kaya. Kita akan semakin kaya akan kasih dan cinta. Kekayaan terbesar yang kita miliki di dunia ini sesungguhnya bukan soal harta. Kekayaan kita sebenarnya bukan soal benda. Bukan hal yang bersifat material atau yang kelihatan. Tetapi kekayaan sesungguhnya dari kita adalah soal cinta, soal kasih. Harta tidak membuat hati kita damai dan tenang, tetapi akan selalu diliputi berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Sedangkan cinta, kasih, membuat kita damai dan tenang, serta membuat hidup kita berarti. Mari saudara-saudara, kita berbuat hal yang baik untuk sesama kita, sebab Tuhan telah mengorbankan dirinya. Mari kita hidup dalam hikmat Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan dan doa kami. Tuhan berkati kehidupan keluarga demi keluarga, yang saat ini masih tetap setia, masih tetap tunduk dan mematuhi apa yang menjadi petunjuk pemerintah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, kami sebagai warga negara Indonesia tetap setia mematuhi. Ya Tuhan, berilah hikmat untuk kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak merayakan
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Beri kami semangat kemerdekaan, semangat cinta tanah air, semangat untuk mencintai Indonesia, menghargai kepelbagaian, sehingga kami dapat mengisi hari kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan pemerintah yang menjalankan program vaksinasi, kami sebagai warga negara Indonesia hendak mensukseskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Roma 11 ayatnya yang ke-33 sampai 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Pujian Kidung Jemaat 412 ayat 1, tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita memasuki pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, ini sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Haleluya.